Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian bundes-bundes semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel 2M Recap and Review ya guys ya. Jadi di video kali ini, kita bakal ngebahas mengenai chapter terbaru dari Blue Lock, yaitu chapter 256, yang masih melanjutkan pertandingan antara Bastard Munchen dengan master strikernya yaitu Noel Noah, yang digadang-gadang sebagai striker nomor 1 di dunia Blue Lock saat ini, melawan PXG dengan master striker Julian Loki yang dilihat dari manapun baik dari fisik atau karakteristiknya sangat mirip Kylian Mbappe di dunia nyata ya guys ya. Jadi kayak gimana sih kelanjutan pertandingan antara PXG melawan Bastard Munchen? Mari kita simak sama-sama aja di video kali ini. Pada awal chapter ini, narator menjelaskan bahwa dengan kunigami yang membatasi pergerakan Shido, permainan ini memasuki babak stalemate atau remis jika dalam dunia catur, dengan beberapa pertandingan 1 lawan 1 yang terjadi untuk memperebutkan alur pertandingan. Menangkan pertandinganmu dan ambil alih kontrol dari match ini. Chapter ini pun dibuka dengan Kiora dan juga Karasu yang saling berduel untuk mendapatkan bola mentah hasil blok dari kunigami pada akhir chapter sebelumnya. Zantetsu dari PXG berteriak pada Karasu untuk mempertahankan bolanya, sedangkan Raichi dari Bastard Munchen berkata pada Kiora untuk mengambil bolanya. Lalu terlihat jenderal lapangan tengah PXG, Charles Chevalier, menghampiri duel antara Karasu dan juga Kiora untuk membantu. Dia juga sempat menengok ke belakang dan melihat Hiyori yang mengikutinya. Hiyori pun berkata dalam hatinya, jika ingin mengalahkan Charles, maka dirinya harus mengambil keuntungan penuh ketika kunigami membatasi pergerakan Shido. Charles sangat gatal ingin melakukan umpan kepada Shido, tetapi jika rute umpan kepada Shido dihancurkan, maka Charles mau tidak mau harus menggunakan opsi lainnya. Kemungkinan besar, itu akan menjadi umpan kepada Rin atau menggunakan Nanase sebagai jembatan untuk Rin. Tetapi tidak, Hiyori berkata kepada dirinya, "Kau idiot, pemikiran ortodoks seperti itu tidak akan membuatku menang melawan Charles. Aku sedang melawan seorang bocah nakal. Untuk mengalahkannya, aku harus membaca pergerakan dan keinginannya yang tersirat secara seksama." Panel pun berpindah pada duel antara Karasu dan juga Kiora. Kali ini, Grim datang untuk membantu Kiora mendapat bola dari Karasu. Karasu berkata, 1, 2, baiklah, misi selesai. Lalu ia mengumpan atas pendek kepada Charles yang sudah menunggu kesempatan dan menyelinap di belakang Raichi. Charles berkata Chessbone, yang dalam bahasa Indonesia berarti itu bagus. Diperlihatkan juga bahwa kunigami masih tetap membayangi Shido untuk tidak bebas. Lalu tiba-tiba Kaiser Danes datang untuk menghalangi rute umpan Charles kepada Shido. Panel memperlihatkan bahwa Kaiser Danes berusaha menutup rute umpan Charles kepada Shido dan akan menghancurkannya. Charles berkata, ya elah, 2 kurang ajar itu. Lalu Rin menyusul di samping Charles dan sudah bersiap menerima umpanan. Charles yang melihat itu cukup terkejut dan berkata follow up yang bagus kepada Rin. Julukan bocah nakal dan juga trickster memang sangat cocok diberikan kepada Charles. Karena walaupun ia melihat Rin berdiri bebas di sebelahnya untuk menerima operan, ia tetap tidak ragu untuk memberi umpan kepada Shido walaupun rute umpannya sudah dihadang oleh Kaiser Danes. Kaiser Danes, bahkan Rin pun terkejut melihat tindakan Charles tersebut. Nes tidak menyangka ia akan tetap memberi umpan kepada Shido walaupun rute umpannya itu 99% sudah dihancurkan. Melihat reaksi mereka, Charles dengan senyum anehnya berkata, tentu saja aku akan tetap melakukan umpan kepada Shido, karena ini adalah hal yang hanya dilakukan oleh anak nakal. Lalu datang entah dari mana, Hiyori ini berhasil mematahkan umpan Charles yang bahkan Kaiser Danes itu tidak mampu untuk mematahkannya. Jadi melihat hal tersebut, Charles pun terkejut dan berkata, hah? Isagi yang melihat hal tersebut juga terkejut bahwa Hiyori mampu mematahkan umpan Charles. Hiyori berkata kepada Charles bahwa ia mulai memahami dirinya. Alih-alih melakukan sebuah umpan yang jelas dan dapat mudah terbaca, kau lebih menyukai untuk mencoba melakukan umpan yang tidak terduga, yang tidak satupun orang dapat memikirkannya. Hiyori berkata kepada Charles bahwa kau akan kalah, dasar bos terakhir sialan. Mendengar ucapan tersebut pun, tampak raut muka dari Charles terlihat kesal kepada Hiyori dan berkata, "Iu, menjijikan." Melihat umpan Charles dipatahkan, Shido dan Kaiser terlihat kesal, sedangkan Rin tetap terlihat tenang.
Panel pun berpindah memperlihatkan Isagi yang sedang melakukan monolog dan berkata kepada dirinya bahwa Hiyori sudah mulai bisa memahami Charles. Flow atau aliran dari pertandingan ini akan berubah. Terlihat juga puzzle-puzzle yang menandakan bahwa Isagi ini saat ini sedang berpikir atau memahami situasi untuk membuat sebuah rencana. Hiyori pun berkata, "Ayo egois," dan Raichi yang terlihat kesal berkata, "Hei kalian berdua, setidaknya biarkan aku ikut bersenang-senang juga." Tapi Raichi tidak sendiri. Terlihat ada Tokimitsu yang berusaha merebut bola muntah dari Hiyori yang didapat Raichi. Diperlihatkan juga bahwa Kunigami tetap membayangi Shido agar tidak dapat bergerak secara bebas. Lalu ada duel otot yang tersaji antara Raichi dan juga Tokimitsu. Setelah berhasil menjaga bola dari Tokimitsu, Raichi memberikan umpan kepada Hiyori dan berkata, "Sana, dasar ultra sadis sialan." Di akhir panel pun diperlihatkan sehelai bulu gagak dan seseorang yang berkata, "Jangan tergesa-gesa, idiot." Ternyata orang tersebut adalah Karasu yang mencoba menghadang Hiyori dan berkata, "Kau seharusnya lebih memperhatikan apa yang ada di depanmu, dasar gamer sialan." Karasu pun tersenyum menantang kepada Hiyori dan berkata, "Coba selesaikan level ini kalau kau bisa." Lalu terlihat Nanase dan juga Zantetsu ikut mencoba melakukan press kepada Hiyori. Bersama Karasu, mereka bertiga melakukan triple press kepada Hiyori. Tetapi Hiyori sudah masuk ke dalam flow. Ia berkata bahwa dirinya bahkan tidak butuh melihat ke depan untuk melewati mereka bertiga. Karasu yang mendengar hal itu pun terkejut akan maksud Hiyori. Lalu segera Hiyori mengambil kuda-kuda untuk melesatkan umpan dan berkata, "Aku akan melewati kalian semua menggunakan no-look alley cross," atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan secara kasar sebagai crossing di antara gang tanpa melihat. Zantetsu dan Nanase yang melihat hal itu pun terkejut dan berkata, "Hah? Seriusan? Dari jarak sejauh ini?" Hiyori pun bergumam, "Ini adalah top performaku." Ia pun juga berkata, "Kau di sana kan? Egois." Isagi pun bergumam seolah menjawab pertanyaan Hiyori. "Ya, ayo lakukan ini, combo antara top performa." Lalu dalam panel terakhir ini, narator berkata bahwa Hiyori sudah mulai memahami niat Charles dan melakukan blok terhadap umpan Charles. Seiring umpan emas Hiyori meraih gawang PXG, ini saatnya menunjukkan kepada dunia top performamu dan lesatkan bolanya ke dalam gawang. Chapter pun selesai dan akan bersambung pada chapter 257 yang berjudul Tugan atau Dua Senjata Api. Oke, sekarang kita review tipis-tipis chapter kali ini ya lur. Jadi di panel pertama chapter ini diperlihatkan tentang Kyora-jin ya. Cukup banyak sebenarnya orang-orang yang berekspektasi tinggi sama Kyora ini, termasuk ya admin juga, karena dikira dia itu senjata rahasia Bastard Munchen dan Noel Noah selaku master. Karena Kyora-jin ini berhasil jadi starter di match ngelawan PXG ini, menggantikan Kurona dan juga Yukimiya. Jadi mungkin cukup banyak ya yang berpikiran kalau performa Kyora ini bakal wow, tapi ternyata ya sejauh ini masih ya B aja. Di chapter kali ini pun dia gagal ngerebut bola dari Karasu. Bahkan setelah dibantu Grim pun Karasu masih tetap bisa mertahanin bola dan juga berhasil ngumpan ke Charles. Ini entah Kyoranya yang B aja atau emang Karasu udah evolusi sejauh itu jadi sekuat itu dia. Lalu yang menarik di chapter ini juga ada Mamang Kaiser. Gimana pula ini New Gen 11? Generasi baru 11 ini sekelas Itoshi Sae loh. Tapi di match kali ini sejauh ini dia itu bener-bener flop ya lur menurut admin. Tendangannya digagalin Rin, gantian Rin nyerang dia nggak bisa stop. Sekarang diayam-ayamin sama Charles padahal udah dibantu sama Ness juga. Hadah. Ya, semoga Mamang Kaiser ini di match kali ini bisa evolusi jadi lebih jago ya lur. Gak ketinggalan, MVP di chapter ini menurut admin jelas Hiyori. Baru kali ini main sama Charles Chevalier yang digadang-gadang calon jenderal lapangan tengah Prancis di masa depan. Pemain pilihan dari Julien Loki. Belum ada setengah babak udah bisa stop permainan si Charles ini. Ya walaupun cuman sekali, itu udah tergolong jago lur menurut admin. Karena ya lihat aja Mamang Kaiser.
awareness. Bahkan Itoshirin pun juga nggak bisa nebak dan diayam-ayamin doang sama permainan Charles di match kali ini sejauh ini ya. Jadi ya applause lah buat Hiyori di chapter ini. Karena selain stop umpan, Hiyori juga dia bisa mancing 3 orang buat ke dia. Terus ngasih umpan lewat celah sempit di antara 3 orang ke depan gawang PXG, di mana si egois Isagi Yoichi itu sudah menanti loh. Nah, pertanyaannya tinggal, Isagi bisa nggak sih nerusin top performa dari Hiyori dan ngehasilin gol di chapter selanjutnya? Menurut kalian gimana lur? Silahkan jika ada yang mau berkomentar, tulis di kolom komentar ya. Kita lihat nanti sama-sama di minggu depan ya lur.